Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV. Bersama saya, Dwi Setiorini yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 12 Juni 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Fakultas Sastra Universitas Pamulang menggelar Sastrapreneur. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan. Universitas Pamulang menyelenggarakan sosialisasi 3 sistem baru. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Fakultas Sastra Universitas Pamulang bekerja sama dengan komunitas Tangan di Atas Tangerang menyelenggarakan Sastrapreneur pada 7 Juni 2022. Sastrapreneur berlangsung di Taman Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran Kota, Tangerang Selatan. Sastrapreneur menjadi kegiatan perdana yang menyajikan seminar nasional, talk show, coaching klinik, apresiasi seni, magang fair, serta praktik berwirausaha secara langsung. Fakultas Sastra Universitas Pamulang yang terdiri dari program studi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris bekerja sama pada penyelenggaraan Sastrapreneur. Sastrapreneur merupakan kolaborasi perdana mengenai sastra dan kewirausahaan di Universitas Pamulang. Hal tersebut mengemas kegiatan seminar nasional, talk show, coaching klinik, apresiasi seni, magang fair, serta praktik berwirausaha secara bersamaan. Seminar nasional mengusung tema Kiat Jitu menjadi entrepreneur sukses di era 4.0. Mendatangkan 2 pembicara, diantaranya Hendy Windardi dari Hagia Indonesia dan Irwan Saputra dari Metafor Digital Solution Company. Sementara talk show mendatangkan pemateri Afan Arisga dari Munim Indonesia dan Isti Noviasari SP, Ketua Yayasan Pendidikan Smart Indonesia. Adapun kegiatan coaching klinik yang disediakan Sastrapreneur untuk memberikan ruang bagi yang ingin berkonsultasi seputar kewirausahaan dengan pakarnya bersama Eka Agung Sulistianingsih, Sri Rifkih Putri, dan Isti Noviasari, apresiasi seni dari mahasiswa sastra Indonesia dan penampilan band dari mahasiswa sastra Inggris. Dan dimeriahkan langsung dengan bazar yang menyajikan kuliner dan non-kuliner sekaligus mengimplementasikan praktik kewirausahaan. Untuk Sastrapreneur sendiri adalah acara kewirausahaan. Acara kewirausahaan di Fakultas Sastra. Kenapa Fakultas Sastra? Karena sastra itu produce karya dan karya itu bisa kita jual dan lain sebagainya, dan itu terkait dengan kewirausahaan. Dan oke, buka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Oke, boleh silakan pakai salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia, Tangan di Atas kepanjangannya. Untuk spesifiknya di acara ini bekerjasama dengan Tangan di Atas Tangerang Raya, Tangerang Raya. Semoga kedepannya mahasiswa bisa lebih terbuka wawasannya, pikirannya tentang acara ini, tentang kewirausahaan itu sendiri, tentang BDA dan lain sebagainya, sebagai salah satu contoh komunitas bisnis yang ada di Indonesia. Jadi dengan acara ini, jiwa-jiwa kewirausahaan dan organisasi mahasiswa bisa berkembang. Ini sangat mengharapkan ada dan akan dijadikan setahun sekali acaranya, dan harapannya ya semoga lebih besar daripada hari ini. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 2 Juni 2022. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung di Taman Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran Kota, Tangerang Selatan. Adapun petugas dalam pengibaran bendera merupakan mahasiswa lintas program studi Universitas Pamulang.
Kepedulian kita terhadap negara tercinta Indonesia adalah dengan menjalankan hal-hal yang telah dirumuskan dalam Pancasila. 1 Juni menjadi hari memperingati kesaktian Pancasila karena hari lahir Pancasila mengacu pada sejarah dicetuskannya Pancasila 1 Juni 1945 lewat pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dengan landasan hal tersebut, upacara pengibaran bendera merah putih menjadi cara Universitas Pamulang dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Rektor, wakil rektor, para dekan, para ketua program studi, ketua lembaga, dosen, dan para perwakilan unit kegiatan mahasiswa hadir dalam kegiatan upacara tersebut. Hal tersebut dapat menjadi bukti kepedulian Universitas Pamulang patuh terhadap Pancasila. Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang, Dr. M. Wildan SSMA, selaku pembina upacara mengungkapkan merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Dan harusnya kita para generasi-generasi saat ini harus lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Manusia perspektif Al-Quran.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang menggelar seminar nasional pada 4 Juni 2022. Seminar nasional berlangsung di Teleconference Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan, dan secara daring melalui aplikasi diskusi virtual. Seminar yang diselenggarakan secara hybrid karena mengingat jumlah peminat peserta seminar yang melebihi kapasitas daya tampung ruang diskusi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional dengan mengusung tema kebijakan, tantangan, dan peluang inovasi pembelajaran digital pada era Society 5.0. Seminar nasional dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang, sekaligus membuka seminar nasional. Seminar nasional mendatangkan narasumber seorang guru besar bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani, MPD, dan didampingi oleh Lodia Sesriani, SPD MPD, selaku moderator dalam kegiatan diskusi tersebut. Materi yang dipaparkan mengenai universitas mengelola kebijakan serta tantangan di dunia pendidikan untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Dengan begitu banyak juga peluang inovasi yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menjawab tantangan tersebut. Seminar nasional kali ini memberikan wawasan baru mengenai banyaknya peluang bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era yang dipaksa serba digital semenjak pandemi melanda Indonesia. Profesor Mukhlas juga berharap Universitas Pamulang mampu mengikuti terobosan untuk bersaing serta menjawab tantangan dari keadaan saat ini. Marcelina Raharjo dan Hadi Prayitno melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menyelenggarakan sosialisasi sistem penerbitan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, pelaporan kegiatan MBKM dan manajemen event pada 2 Juni 2022. Sosialisasi berlangsung di ruang Teleconference Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi sistem ketiga tersebut dialihkan dalam ketiga sistem baru. Universitas Pamulang menyelenggarakan sosialisasi sistem penerbitan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, pelaporan kegiatan MBKM, serta manajemen event. Sosialisasi dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ubaid Al-Faruq MPD dan Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AM.MM MSI sekaligus membuka kegiatan tersebut. Sosialisasi sistem penerbitan SKPI dipaparkan langsung oleh staf Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang, Muhammad Fajar Mediawan Gintings SPD MTesol. Sosialisasi sistem pelaporan kegiatan MBKM dipaparkan oleh Ketua Pokja Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pamulang, Kusworo SPD MPD. Dan sosialisasi sistem manajemen event dipaparkan oleh Ketua Pusat Inovasi dan Pengembangan Teknologi Informasi atau Pinter, Joko Rianto Eskom Mkom. Adapun undangan yang terdiri dari Direktur Pasca Sarjana, para dekan, para kaprodi, para ketua lembaga, staf operator SKPI Prodi, dosen penanggung jawab MBKM Prodi, dan Pokja MBKM Universitas Pamulang. Sementara untuk staf dan penanggung jawab MBKM dihimbau untuk membawa laptop untuk mempraktikkan langsung sistem baru yang disusun. Kita telah melaksanakan sebuah kegiatan yang berorientasi dalam peningkatan layanan akademik di Universitas Pamulang, yaitu peluncuran dan sosialisasi 3 sistem digital. Yang pertama adalah sistem pelaporan untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem feeder yang dikelola oleh LL Dikti. Yang kedua adalah sistem penerbitan
surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI yang tentu juga terintegrasi dengan berbagai macam sistem-sistem lainnya yang dikelola oleh baik Universitas Pamulang, yaitu diantaranya juga terintegrasi dengan sistem informasi akademik, sistem lembaga sertifikasi profesi, dan sistem prestasi mahasiswa, sehingga nanti akan memberikan jaminan kepada para mahasiswa sebagai salah satu dokumen yang mendampingi ijazah dan transkrip akademik, sehingga mampu menunjukkan kualitas kompetensinya di dunia industri. Dan yang ketiga adalah sosialisasi dan peluncuran sistem manajemen kegiatan yang kita gunakan untuk memberikan akses lebih mudah bagi para pengelola unit, lembaga maupun program studi untuk melakukan sebuah event-event atau kegiatan baik secara lokal, nasional, atau internasional, sehingga bisa mampu mudah digunakan dan mudah dipublikasikan dan mampu memberikan sebuah accessibility yang lebih mudah bagi para pengguna, baik itu dosen maupun mahasiswa. Semoga ikhtiar kita pada siang hari ini mampu memberikan layanan yang berkualitas dan bermutu untuk seluruh stakeholder, terutama untuk peningkatan pendidikan tinggi yang kami lakukan. Marcelina Raharjo dan Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar silaturahmi daring. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan silaturahmi dan penguatan metodologi penelitian dosen Program Studi Manajemen S1 pada 6 Juni 2022. Silaturahmi dan penguatan metodologi penelitian untuk dosen berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual. Pembicara utama dalam silaturahmi dan penguatan metodologi penelitian oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.
Silaturahmi dan penguatan metodologi penelitian untuk dosen program studi manajemen S1 Universitas Pamulang dibawakan langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Dr. Haji Endang Ruhiat SEMM. Materi yang dipaparkan mengenai metodologi penelitian dan solusi tugas akhir bagi mahasiswa. Penguatan metodologi penelitian untuk seluruh dosen manajemen S1 Universitas Pamulang, terkhusus bagi dosen pembimbing skripsi untuk menyamakan persepsi mengenai metodologi penelitian yang akan diimplementasikan para dosen pembimbing skripsi. Dr. Endang memaparkan materi seputar karya ilmiah mengenai judul, variabel, latar belakang, teori, bab 3, uji keabsahan data, hasil dan pembahasan, keterbatasan, dan referensi. Adapun tujuan dari pertemuan daring yang diwajibkan bagi seluruh dosen manajemen S1 Universitas Pamulang selain untuk mempererat silaturahmi, juga untuk memberikan motivasi dan semangat untuk para dosen pembimbing skripsi. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 5 Juni 2022. Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung di Cendana Residence Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan PKM yang telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2022. Program Studi Sastra Inggris dalam kegiatan PKM ini bekerja sama dengan English Everywhere dan tema yang diusung adalah Embracing Cultural Differences Through Public Speaking. Kegiatan ini sudah berlangsung dari Mei dan pada tanggal 5 Juni 2022 yaitu acara puncak, di mana para peserta didik yang terdiri dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP melakukan penampilan terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia, tentunya juga wajib menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan ini disambut baik oleh orang tua murid karena selain berlatih public speaking menggunakan bahasa Inggris, mereka juga dituntut mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Eka Margianti SSMPD selaku Ketua PKM merasa bangga dan kagum akan kepiawaian mereka dalam menggunakan bahasa Inggris dan menjelaskan budaya-budaya yang mereka tahu. Pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan dua anggota lain yang juga sesama dosen yaitu Dwi Rahayu SPDMA dan Sinta Aziz SPDMA serta 5 mahasiswa dari program studi sastra Inggris. Berikut wawancara orang tua murid dan juga penampilan dari para murid pada acara puncak PKM Prodi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Alhamdulillah ada acara ini bermanfaat sekali ya untuk saya dan Gina terutama karena dia belajar bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana dia meningkatkan hobinya dia ya. Jadi hobinya dia ada nilai nilai lebih ya, level lebih karena dia bisa menggambar sambil bercerita menggunakan bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan bisa jadi next-nya Pak Sinosidin tapi dengan versi bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Harapan saya adalah ke Inggris. Iya, insya Allah, amin. Harapan saya acara ini bisa terus continue untuk mengasah kemampuan anak lebih baik lagi ya, terutama dengan berbahasa Inggris dan mengasah kemampuan mereka. Karena sekecil apapun perkembangan mereka, perubahan mereka itu patut kita hargai. Seperti itu saja. Dan saya harap pengabdian untuk masyarakat ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Hello everyone, so now we are going to do the Gundo Gundo Pajo song, so let's get started. Let's go. Nyongi
Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai puncak PKM Prodi Sastra Inggris Universitas Pamulang sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Dwi Setiorini mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.